nggak terencana ya, itu mengalir dengan diri saya sendiri, jadi nggak tahu itu benar apa salah, pokoknya kita dengan tulus dan ikhlas juga. Yang saya perlukan yaitu ya perhatian ya, meskipun nggak dikasih apa-apa, yang penting dia semangatin saya ya, damping, maksudnya nggak ngedampingin untuk seterusnya, asal dia bisa deket sama saya itu udah seneng. Siang Bu Nyai, selamat siang Bu. Jualan hari ini? Jualan tiap hari juga jualan. Ya. Itulah dia, dengan terus tanpa pamrih, tanpa imbal jasa apapun. Makanya kita bersyukur deh ketemu dia, gitu aja. Iya jarang, terus kalau bisa ya jangan pindah dari sini. Kita nggak tahu itu pekerjaan itu pengabdian apa bukan, itu pokoknya turunlah di situ. Ada rasa iba apa itu, kasih itu mungkin ya yang di dalam diri. Aku sakit dari awal 2016 sampai sekarang. Aku sakit kanker, gula, darah tinggi, kolesterol, jantung. Ya gimana sih namanya orang sakit ya, nggak cuman disenang-senang, semangatin aja. Kan dokter YKI kan nyuruh saya untuk operasi. Terus dokter puskesmas udah kasih saya rujukan untuk operasi, tapi saya takut. Terus akhirnya saya ya itu alternatif itu. Nggak tahu ini kan dia makin membesar. Ya mau nggak mau ya saya dioperasi ya, di biopsi ternyata ganas ya, langsung dirujuk ke Tarakan, dioperasi besar nih, diangkat, ternyata udah stadium 4. Ya awalnya sih sedih ya, takut ya. Buat saya ya, mungkin sama kali ya, kalau yang sakit kayak saya ya, perlu pendampingan, perlu orang yang selalu mengasih semangat untuk hidup ya, pendekatan ya. Gimana saya nggak bisa ngomong gitu, pokoknya benar-benar membutuhkan ya untuk diri saya, dikasih semangat gitu ya, sama Bu Sri gitu ya. Mungkin sama kali ya orang-orang seperti saya ini ya. Ini saya mau jalan biasa rutinitas kunjungan ke dampingan, Kak. Sekarang kita dampingan yang ke paliatif. Sebetulnya di sini ada 8, tapi udah pada berangkat semua. Jadi tinggal ada 3, tambah 1 lagi, kemarin ada 1, jadi 4. Ini yang ada di rumah, yang udah duduk di kursi roda. Assalamualaikum. Ada mama. Ada. Anjir, ini ngapain? Seminggu. Aku nggak di rumah terus ya. Ibu nggak ada. Kena jarum. Iya, jarum infus.
Saya merawat bukan dampingan ya, dampingan kakak waktu itu kena diabetes. Terus dampingan mertua, terus dampingan almarhum suami sendiri. Jadi udah di rumah sakit itu saya bukan sebulan 2 bulan, jadi bisa ngerasain yang di lingkungan rumah sakit itu. Nungguin siapa, sakit apa. Waktu dijemur gitu kan aku sakit apa, kanker, keluarganya mana, nggak ditungguin, ntar paling hari Sabtu kalau nggak Minggu gitu. Nah disitulah, ntar kalau saya yang sakit siapa yang nengokin, saya jadinya begitu. Nah disitu mumpung saya masih bisa jalan dan masih bisa kemana-mana ya, ayolah. Dari pengalaman itu, jadi saya mendampingi dalam arti bukan ikut andil dari dalam keluarga itu. Nah kita kan nanya dulu sakitnya apa gitu kan. Biasanya kalau yang kanker itu susah tanyain. Kamu kita nggak langsung boleh gitu. Nah, kebanyakan ibu itu ngapain, nggak apa-apa. Nah ibu lagi sakit, iya. Saya sakit, Bu, saya kena sakit kanker lu, gitu. Loh, stadium berapa? Saya nanya gitu, pura-pura saya ini nggak ngerti. Ini Bu, udah dokter belum? Sudah, kemarin udah kemo kedua, ya udah dilanjut, saya bilang gitu. Nah kalau dia minta, Bu barengin ya, ya baru kita dampingin. Kalau kita nyelonong besok saya antar ya, gitu. Jarang yang mau itu juga bukan wewenang dari kita kalau kita menyodorkan diri. Waktu pelatihan di paliatif ini juga begitu. Kemarin ngedrop tinggi apa gimana? Kemarin ngedrop, lambungnya sakit, udah gitu saya kekurangan kalium, kekurangan cairan. Nah, kemarin di scan juga ada kelainan di jantung. Saya penyakit bukannya berkurang kok malah bertambah ya. Kita udah bertahan, jadi ya harus kita tambah semangat. Iya. Biar sehat bener-bener. Nasi 500. Setelah saya operasi ketemu Ibu Sri Walas. Dia kan lama nggak ngeliat saya. Biasa kan saya wirawiri ke warung gitu ya. Nah, dia nggak ngeliat saya, dia tahu dari orang saya sakit, langsung Ibu Sri kesini nengokin saya. Ya dari situ Ibu Sri ya lanjut terus ingin saya sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Pokoknya dia sering membantu segala-galanya untuk saya. Alhamdulillah sama saya sih dia nggak pernah ngomel. Cuman kalau saya dirawat, saya kan nggak pernah bilang sama beliau. Kayak tadi tuh kan saya kan bilang saya habis dirawat, ini kan bekas impusnya. Saya habis dirawat, kenapa nggak ngomong gitu? Kenapa nggak ada ngasih tahu? Katanya gitu. Ya kita kan ibu beliau juga kan repot ya kan. Lagian kan sekarang di rumah sakit kan nggak boleh banyak orang, cukup 1 orang aja. Nggak boleh ada yang ngunjungin juga gitu. Ibu Sri mah benar-benar sama saya, benar-benar perhatian. Benar-benar selalu ngasih support, semangat buat saya. Udah biasa, karena dulu juga sering lihat ibu menolong orang lahiran ya. Itu juga udah apa ya, udah biasa. Jadi nempel ke diri kita. Seandainya saya yang begini, siapa yang ngurus gitu aja. Gitu. Nanti makanya dengan adanya pelatihan paliatif itu terus supaya teman-teman itu mau gitu, jangan ikut pelatihannya aja gitu. Jadi ikut dijalanin lah gitu. Aku pulang dulu. Bentar sore. Ibu makasih ya Bu ya. Semuanya Ibu udah tolongin aku ya, kasih semangat aku. Pokoknya tetap semangat. Udah itu modal aku. Iya. Semangat juga biar sehat. Amin. Biar bisa ngayomin semua. Iya. Amin. Ya, itu Mak itu juga ya. Makasih ya Kak semuanya. Makasih Bu. Ke rumah saya. Di rumah aja gue anggurin. Nggak mau kopi pesanannya.
pedagang. Dari pas punya anak satu sampai sekarang pedagang. Tadinya pedagang di rumah, cuman pas masa pandemi ini sepi, pusing, makanya mau cari kemana lagi. Makanya mau cari, ibaratnya kan pandemi kan modal susah ya, kemana-mana kan uang, susah nyari uangnya. Makanya awalnya kan dia mencari orang-orang pedagang. Terus kan saya juga kan pedagang butuh modal kayak alat-alat ya, kayak penggorengan, panci. Pas masa corona itu kan kita nggak ada modal dong, daripada minjem. Terus dia menaruhkan kube, alhamdulillah kan dapat uang tuh, hasilnya dibeliin barang dan berguna. Jadi seharusnya uang yang buat modal beli-beli panci dapat dari uang kube. Selamat siang Ibu. Hari ini kita mau bikin kue yang mudah, murah, meriah. Yaitu namanya sih trennya apem selong. Bisa kita mulai? Bisa. Kalau di wilayah RW 14 itu khususnya itu di masyarakat menengah ke bawah. Terus mengenai anak sekolah putus sekolah juga ada di wilayah, nggak banyak. Terus dari segi ekonomi, ya kemarin pandemi ini jadi banyak yang nggak bekerja, jadi bahkan di PHK. Jadi larinya belajar usaha. Dari usaha itu sekarang banyak kan dagang mandiri gitu. Bayangin kayak ngadonin apa? Di Kecamatan Pademangan itu ada 10 kube. Nah, dikelola oleh Ancol dan Barat. Kelurahan Barat, Pademangan Timur belum masuk. Nah, dari situ kita dampingan. Kita kenanya di Kelurahan Pademangan Barat. Nah, dampingan itu kemarin itu udah dapat dari biaya. Dari itu kita dimodalin dari Dinsos dan kita belanjakan untuk usaha. Yang belum udah usaha di usaha. Jadi satu kelompok itu ada 10 orang. Nah, itu jadi satu kelompok itu dijadiin satu jualan. Ada yang catering, ada yang apa macam-macam. Nah, di situ jadi ibu-ibu rumah tangga biasa, jadi menambah income. Sebenarnya masalah ekonomi di masa-masa pandemi sekarang ini memang sangat sulit. Tapi dengan adanya usaha dari pemerintah yang tentunya kami memberikan kepercayaan terhadap Ibu Sri Welas untuk menggalang warga agar ikut kelompok usaha bersama. Ya alhamdulillah dibantu juga oleh pemerintah melalui tenaga kita itu Ibu Sri Welas. Sehingga sampai pada hari ini pun masih berjalan. Walaupun tidak 100% artinya kelihatan berhasil, tapi minimal terbantulah oleh adanya kubu atau kelompok usaha bersama. Ternyata dari ibu rumah tangga, terus yang tadinya kerja kan corona kan berhenti dong, direkrut sama dia jadi pedagang. Alhamdulillah, jadi kita ibu-ibu sini ibaratnya ada penghasilan tambahan di masa pandemi beginilah. Kube itu juga pendampingan. Nah, itu tanggung jawabnya saya pikir itu tanggung jawabnya sangat gede ya, sangat luar biasa karena itu di situ ada menyangkut uang. Nah, kalau emang ada uang di situ, biasanya kan itu susah kalau orang ya, pasti ada melencengnya, tapi ini enggak. Beliau jujur, jadi itu pendampingan kalau memang untuk dibelikan alat-alat, seperti itu pendampingannya. Jadi makanya sampai saat ini beliau masih untuk mendampingi Kube. Jadi misalkan kita mau bikin kue nggak ada mixer, kan harus keluar uang, tapi kan dari Kube dibelikan. Yang ditanyakan, yang butuhkan apa, kayak mixer, blender, penggorengan, kompor kan membutuhkan. Jadi alhamdulillah Kube juga membantu untuk modal usaha kecil seperti kita inilah gitu. Yang tadinya awal kita tidak tahu cara membuat kue, cara membuat modal itu kue dari modalnya murah bisa menguntungkan banyak. Ya jadi kita tahu cara berbagai macam kue. Tadi kan nggak tahu, tambah lagi kan nggak ada alat. Sekarang kan dari Kube dikasih alat, dari uang suruh dibelikan barang. Jadi bukan uang tapi barang. Jadi kan alhamdulillah membantu juga kan. Contoh kan kayak kakak ipar saya berhenti dari toko, dia nggak kerja apa-apa, cuma mengharapin gaji suami. Pas-pasan, kita kan kalau nggak ada ekonomi biasalah rumah tangga berantem. Nah, pas diajak Kube, dia Bu saya mau buka usaha, datang dong ke Ibu Sri.
Tapi saya nggak ada modal ikut kube. Alhamdulillah itu pedagang ada. Itu ada di belakang Mbak, ya kan. Terus ibu-ibu yang tadi nongkrong diajak. Akhirnya sekarang alhamdulillah walaupun meja kecil bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi tanpa mengharapkan suami gitu. Kan tahu sendiri Gojek sekarang dapat uang berapa sih? Nah dari situ kan udah ada perubahan lah dari kube. Alhamdulillah. Sebenarnya saya jadi ketua posyandu juga baru, Kak. Tapi tadinya saya bukan posyandu dan bukan kader, tapi kita udah kalau ada yang kurang gizi atau timbangan kurang gitu, kita udah tahu. Jadi kita bantulah dengan memberikan makan tambahan, pagi kita anterin. Kadang telur rebus, kadang itu kacang hijau gitu. Kalau dulu sih emang begitu dari dulu ya, sampai sekarang. Bu, ya. Ini udah sehatan? Alhamdulillah ya begini. Udah aja. turun? Hah? Udah turun gulanya? Iya, ntar turun ntar naik. Sekarang berapa? 2,5. Lain. Iya, ayo Bu. Mana? Ini mau keliling dulu. Pos timbang keliling itu kita biar nggak ada posyandu tapi tetap kita ada pos timbang keliling. Kalau dulu kan dapat PMT dari kelurahan. Nah selama ini kan selama pandemi kan emang nggak ada, jadi kita inisiatif sendiri gitu, daripada anak-anak kita nggak ketahuan berat badannya. Jadi kita puskesmas ya udah pos timbang keliling tapi tidak ada PMT, tapi kan jarang yang mau, nanti nggak pada turun gitu. Jadi kita ya inisiatif bilang sama Pak RW nanti ada pos timbang ya, PMT belum ada, tapi kita jalanin aja gitu. Tapi ya kita ngasih lah PMT gitu. Ya betul, sepengetahuan saya bahwa dengan adanya partisipasi Ibu Sri Welas sehingga pekerjaan kami selaku ketua RW sangat dibantu, ya kan? Baik masalah kesehatan maupun kesejahteraan yang lain, saya sangat-sangat dibantu oleh beliau, Ibu Sri Welas. Bukan hanya di wilayah RW 014, termasuk secara umum di Kelurahan Bandung Barat, yang saya nilai selama ini. Yang saya amati selama ini, untuk terutama diri Bu Istri Welas adalah pekerja sosial ini tidak pernah mengeluh tentang masalah biaya. Mau kemana-mana tetap jalan, tidak pandang itu jauh atau dekat, tidak pandang harus memakai transport, tidak ada. Tidak pernah meminta kepada kami selaku pengurus ketua RW untuk biaya, untuk ya istilahnya fasilitas lah itu kan. Tapi karena memang betul-betul Ibu Sri Welas adalah murni dari hati sendiri untuk pengabdian ke wilayah di bidang kesehatan maupun yang lainnya. Yang saya amati itu aja. 15,8 naik 3 on, lumayan. Tetap dia sering jalan-jalan sih, ya. Lari-lari. Nih. Kasih Adibah ya? Adibah. Bu, jangan lupa kasih makanan yang sehat, biar anaknya tumbuh kembangnya bagus dan tetap sehat ya. Kasih ya Bu. Tantangan sih banyak ya, kalau kencaman juga banyak gitu. Ngapain repot-repot gitu. Buat diri sendiri aja belum tentu gitu. Kalau saya sih rendah diri, terus kita berbuat jangan disebut. Sebenarnya kan kita nggak udah ngeluarin kan nggak boleh disebut lagi. Aku kemarin bantu itu. Ayo sini, nimbang satu lagi ya.
Kemarin kenapa nggak datang Limbang? Tidur. Oh tidur. Timbang, Nak. Hah? Panas. Iya. Oh, sini. Kalau untuk kerja sosial saya nggak ada lelah ya. Udah itu udah makanan keseharian ya. Jadi nggak ini dibikin enjoy aja. Jadi nggak apa ya, nggak dibikin bukan beban ya itu. Untuk masyarakat dengan aksi ini semoga masyarakat itu sadar dengan kesehatannya aja dulu. Gitu. Kalau udah sehat mau beraktivitas kan enak. Semoga semuanya itu bermanfaat gitu aja buat diri sendiri. Ini di bawah melulu. Gak bisa. Jadi harapan kita itu suatu saat nanti Pademangan Barat ini sudah terbebas daripada stunting, sudah terbebas daripada kasus gizi buruk atau apapun itu. Jadi harapan kita itu kesehatan nomor satu. Kesehatan, dengan sehat dia akan berdaya masyarakat ini. Dengan dia sehat dia akan bisa kita berdayakan. Kemudian dari kita bisa berdayakan dia, nanti ke depan kesejahteraan akan menyertainya. Kalau kita bilang, kalau di Pahlawan sebagai Ibu Kartini, penolong sesama wanita. Dia juga nggak pandang bulu, mau dia susah, mau dia punya uang, dia ngebantu. Harapan saya semoga Bu Sri Welas tetap maju ya, sukses, dia bisa membantu dan menyemangati semua orang-orang yang pada sakit, membantu orang-orang yang kekurangan. Untuk melihat warga senyum gitu, jadi nggak ada nggak ada keluh dan nggak ada beban di orang itu gitu loh. Jadi keluarga harmonis ya istilahnya. Jadi nggak ada besok harus makan apa gitu. Jadi udah ada buat besok itu udah ada gitu loh. Sekarang kerja buat besok gitu.